Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Savitri. Pada hari ini saya akan melakukan presentasi dengan judul Pemberdayaan Tenaga Kerja untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Indonesia. Latar belakang, jadi Indonesia itu merupakan salah satu negara berkembang yang terus berupaya untuk melakukan perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah dengan melakukan pemberdayaan tenaga kerja. Pemberdayaan ten- Pemberdayaan tenaga kerja telah menjadi fokus utama dalam upaya untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di lingkungan perkotaan. Pemberdayaan tenaga kerja juga merupakan salah satu upaya yang wajib dilakukan untuk terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan terciptanya sumber daya yang berkualitas, suatu negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemberdayaan tenaga kerja menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Indonesia. Program pemberdayaan yang efektif dan dapat menciptakan peluang pekerjaan yang layak, meningkatkan keterampilan, serta memperbaiki kondisi kerja bagi tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal. Pemberdayaan tenaga kerja ini dapat membantu dalam menyiapkan masyarakat yang lebih produktif, inovatif, dan kompeten yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja menjadi aspek yang sangat penting untuk mendukung kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Jadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja pemberdayaan tenaga kerja yang sudah dilakukan? Yang kedua, bagaimana strategi yang akan diterapkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang layak dari pemberdayaan tenaga kerja? Dan yang ketiga adalah sejauh mana pemberdayaan tenaga kerja dapat berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan hasil temuannya, jadi berdasarkan hasil wawancara bersama Mbak Yosi Fitria yang bekerja sebagai Community Program Development di Good News from Indonesia atau GNFI, narasumber itu menjelaskan akan pentingnya pemberdayaan tenaga kerja, di mana pemberdayaan tenaga kerja yang telah dilakukan di tempat kerja narasumber adalah dengan memberikan pelatihan kepada karyawan seperti memberikan pelatihan project management dan data management kepada manajemen, di mana kedua pelatihan ini dilakukan oleh perusahaan untuk menambah pengetahuan pekerja, serta dapat meningkatkan produktivitas karyawannya. Narasumber juga menjelaskan dengan adanya pemberdayaan tenaga kerja sangat membantu dalam bekerja, karena dengan pelatihan-pelatihan tersebut yang telah diberikan oleh perusahaan, karyawan itu jadi lebih mengerti mengenai bidang yang sedang mereka geluti saat ini. Narasumber juga menjelaskan mengenai pemberdayaan tenaga kerja yang saat ini dibutuhkan oleh tenaga kerja di Indonesia adalah pelatihan digital kepada karyawan, karena di era teknologi yang semakin maju ini sangat penting untuk memberikan pelatihan digital bagi para pekerja untuk dapat terus berkembang mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Selain peran perusahaan dalam melakukan pemberdayaan tenaga kerja, diperlukan juga peran pemerintah untuk mendukung pemberdayaan tenaga kerja. Salah satu program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah program sertifikasi untuk beberapa profesi yang ada di Indonesia. Selanjutnya juga narasumber menjelaskan mengenai sejauh mana upaya pemberdayaan tenaga kerja dapat berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menurut narasumber, dengan adanya pemberdayaan tenaga kerja ini akan membuat pekerja dapat meningkatkan produktivitas dan bekerja dengan lebih enjoy. Hal ini akan menimbulkan loyalitas antara pekerja dengan perusahaan yang nantinya akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan. Dengan meningkatnya produktivitas perusahaan, akan berdampak kepada peningkatan ekonomi nasional yang pada tujuan akhirnya adalah dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi Indonesia. Nah, solusi yang dapat diterapkan untuk pemberdayaan tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Indonesia adalah sebagai berikut. Baik perusahaan ataupun pemerintah memberikan pelatihan dan pengembangan skill untuk karyawan agar dapat menghasilkan karyawan yang lebih kompeten dan dalam menjalankan tugas-tugasnya dan memfasilitasi keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi adalah langkah yang penting untuk pemberdayaan karyawan, seperti fleksibilitas waktu kerja, kebijakan bekerja dari jarak jauh, dan dukungan untuk kebutuhan pribadi dapat membantu karyawan merasa lebih dihargai dan memotivasi pekerja untuk memberikan yang terbaik.
Kesimpulannya, jadi pemberdayaan tenaga kerja merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi Indonesia melalui pelatihan keterampilan, pengembangan karir, serta kebijakan yang mendukung tenaga kerja dapat lebih produktif dan kompetitif di tempat kerja. Perusahaan memiliki peran penting dalam menyediakan program pelatihan dan pengembangan bagi karyawan, sementara pemerintah berkontribusi melalui regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor ketenagakerjaan. Selain itu, individu juga perlu mengambil inisiatif untuk terus meningkatkan kompetensi dan keterampilannya agar dapat beradaptasi dengan perkembangan industri. Kolaborasi ini memungkinkan berbagai pihak bekerja sama untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, meningkatkan daya saing nasional, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Refleksi diri. Berikut merupakan refleksi pribadi mengenai pemberdayaan tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Indonesia yang berkaitan dengan BGA. Yang pertama ada dari self-awareness, jadi dengan mengangkat tema SDGs, topik ke-8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, diharapkan saya dan generasi muda lainnya semakin menyadari akan pentingnya peran pekerjaan layak dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pekerjaan layak tidak hanya memberikan kehidupan yang memadai bagi seseorang, tetapi juga merupakan bagian penting untuk meningkatkan keterampilan masyarakat secara keseluruhan. Di mana untuk mencapai pekerjaan layak ini kita harus memiliki keterampilan yang memadai dan relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Selanjutnya ada adaptability. Jadi, untuk menghadapi berbagai tantangan atau masalah yang akan muncul di dunia kerja yang terus berubah, diperlukan penyesuaian yang menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan industri yang berubah dan kemajuan teknologi. Yang mana perubahan ini tidak dapat dihindari. Kaitannya dengan pembahasan ini adalah ketika kemajuan teknologi, khususnya digitalisasi, memerlukan adanya pemberdayaan tenaga kerja yang lebih terarah. Salah satu langkah penting dalam pemberdayaan ini adalah pelaksanaan pelatihan dan workshop yang berfokus kepada penguasaan teknologi digital di berbagai bidang. Kegiatan ini dirancang untuk atau untuk membekali tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga mereka lebih mudah beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya ada collaboration. Jadi pemberdayaan tenaga kerja dapat dilakukan melalui berbagai tingkatan, mulai dari individu, perusahaan, atau organisasi, hingga pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Kolaborasi ini dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, seperti meningkatkan lingkungan kerja yang nyaman, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengembangkan inovasi teknologi ke dalam lingkungan kerja. Perusahaan dapat memberikan pelatihan dan peluang pengembangan karir bagi karyawan. Pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang mendukung kemajuan sektor kerja, dan individu dapat secara aktif meningkatkan keterampilan diri. Kolaborasi ini memungkinkan berbagai pihak bekerja sama untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.